Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akuntansi biaya akan mempresentasikan makalah kami dengan materi perhitungan harga pokok pesanan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bang Tommy. Kepada Bang Tommy kami persilahkan. jadi pertama saya akan menjelaskan pembebanan biaya produksi ke produk. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume atau volume based costing disebut juga dengan perhitungan harga pokok produk berbasis unit atau biasa disebut juga dengan berbasis fungsi. Sederhananya harga pokok produk tradisional atau traditional costing. Pembebanan biaya produksi ke produk menggunakan driver berbasis unit atau unit based driver. Jumlah unit yang dihasilkan itu semakin besar akan memicu biaya bahan baku langsung yang semakin besar. Lalu ada memicu biaya tenaga kerja langsung. Unit yang dihasilkan juga memicu base unit driver tadi, jam mesin, jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang biaya-biaya tadi yang akan memicu adanya biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produk tradisional ini mengasumsikan semakin besarnya biaya produksi memiliki korelasi langsung dengan unit yang dihasilkan. Jadi metode ini menganggap semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin besar biaya produksinya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil unit yang dihasilkan, semakin kecil juga biaya produksinya. Tadi disebutkan fungsi, berbasis fungsi. Fungsi yang dimaksud itu menunjukkan fungsi organisasi, seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Fungsi produksi adalah fungsi yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Perhitungan biaya berbasis fungsi menghasilkan informasi biaya produksi berdasarkan pabrik atau departemen produk. Dalam kasus ini, pabrik atau departemen produksi dijadikan sebagai pool biaya. Pool biaya untuk biaya overhead pabrik. Jadi pool biaya ini adalah wadah yang dijadikan untuk mengumpulkan biaya-biaya yang nantinya akan dijadikan sebagai biaya overhead pabrik. Driver-driver yang dimaksud adalah jam kerja langsung, jam mesin, jumlah unit yang dihasilkan, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Nanti dari 1, 2, 3, 4, 5 ini setelah dihitung akan jadilah biaya overhead pabriknya. Jadi pembebanan biaya overhead pabrik itu ada dua pool biayanya. Yang pertama itu pabrik sebagai pool biaya. Jadi ini dia skemanya. Kalau dia pabrik sebagai pool biayanya itu biaya bahan baku langsung itu dijelaskan untuk produk A, B, dan C. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung, biaya produk B, produk C, biaya overhead pabriknya langsung dibulatkan untuk produk A, B, dan C. Berbeda dengan perhitungan harga pokok produknya kalau menggunakan departemen produksi. Jadi di departemen produksi itu nanti biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsungnya masih sama, biaya produknya untuk A, B, dan C. Bedanya dia di overhead pabriknya itu nanti dibagi menjadi departemen produksi 1, 2, dan 3. Nanti dirincikan, baru hasilnya nanti itu dianggap sebagai biaya produksi. Lalu setelah kita melakukan pembebanan biaya produksi ke produk, selanjutnya ada alokasi biaya. Alokasi biaya pabrik atau departemen produksi ke produk disebut juga dengan alokasi biaya atau pembebanan biaya, distribusi biaya atau pembagian biaya. Istilah alokasi mengacu pada salah satu metode pembebanan biaya. Biaya overhead pabrik dibebankan pertama kali ke pabrik dan departemen produksi sebagai pool biaya, yang selanjutnya dari pabrik atau departemen produksi dibebankan ke produk. Jika pool biaya adalah pabrik, tarif biaya overhead pabrik disebut tarif pabrik atau plan wide rate, tarif tunggal. Jika pool biaya
adalah departemen, tarif biaya overhead pabriknya disebut departemen rate. Dalam akuntansi biaya tradisional, pembebanan biaya pabrik dan biaya departemen ke produk menggunakan drive tingkat unit dan atau volume. Jadi pembebanannya itu dia menggunakan jumlah unit yang dihasilkan. Perhitungan harga pokok produk berbasis volume mengasumsikan bahwa semua biaya overhead mempunyai hubungan langsung dengan unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak jam mesin yang terpakai, semakin besar biaya overhead pabrik. Demikian juga dengan jam kerja langsung, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi tarif biaya overhead pabrik dinyatakan dalam bentuk sekian rupiah per jam mesin atau jam kerja langsung, sekian persen dibagi sekian persen dari biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produksi dengan menggunakan tarif departemen. Jadi biaya overhead pabrik itu ada 3, departemen produksi 1, 2, dan 3, sehingga menjadi produk. Pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dengan menggunakan tarif pabrik, yaitu biaya overhead pabrik, pool biaya pabrik, dan produk. Yang keempat, pemilihan tingkat kapasitas. Jadi yang pertama itu ada kapasitas teoritis. Jadi kapasitas teoritis ini disebut juga dengan kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas untuk operasi 100%. Dalam praktiknya, kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik ke produk, karena sulit dicapai. Dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan hambatan-hambatan, baik bersifat internal, maupun mesin rusak, maupun eksternal, seperti turunnya permintaan produk. Yang kedua, kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan seperti pekerja sakit, pekerja unjuk rasa, mesin rusak, karyawan cuti, dan sebagainya. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal. Yang ketiga, kapasitas normal. Jadi kapasitas normal ini adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Kapasitas ini umumnya digunakan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead ke pabrik ke produk karena merupakan kapasitas yang paling mungkin dicapai. Kapasitas ini tidak hanya mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal saja, tetapi juga mempertimbangkan fluktuasi pemakaian kapasitas selama umur ekonomis. Dengan demikian, tarif biaya overhead pabrik akan lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek. Yang keempat, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Jadi, yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya untuk periode mendatang, misalnya tahun depan. Karena perhitungan kapasitas ini bersifat jangka pendek, kapasitas ini juga dipakai berbeda antara satu periode dengan periode lainnya. Jika kapasitas ini dipakai, tarif biaya overhead pabrik menjadi tidak stabil. Pada periode dengan produksi tingkat tarif overhead, pabrik akan rendah karena overhead tetapnya dapat didistribusikan dengan jumlah unit yang lebih banyak. Sebaliknya, pada periode dengan produksi rendah, tarif overhead akan tinggi karena biaya overhead pabrik tetap didistribusikan dalam jumlah unit yang sedikit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang departementalisasi pabrik.
Departementalisasi pabrik adalah proses pembagian pabrik menjadi beberapa departemen, di mana biaya overhead pabrik akan dibebankan, dengan tujuan untuk memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk dan mengendalikan biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok produk menjadi lebih akurat karena setiap departemen memiliki biaya overhead pabrik yang berbeda. Departemen dapat dikelompokkan menjadi departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi adalah departemen yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan departemen jasa tidak mampu memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, tetapi memberikan jasa kepada departemen produksi, seperti pembangkit tenaga listrik, bengkel, dan kafetaria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, tanya di diskusi ya, di kolom diskusi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi